Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang perhitungan kompensasi kerugian secara fiskal. Selanjutnya kita akan membahas tentang lampiran khusus ya untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ya untuk kredit pajak luar negeri ya. Dan untuk membahas untuk kredit pajak luar negeri, kita harus pindah lagi sheet ya ke sheet penghitungan pajak luar negeri yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Sekarang kita pindahkan ya. Jadi di sheet kredit pajak luar negeri kita pindahkan ke dekat analisa ya. Analisa penghitungan pajak luar negerinya ya. Jadi klik kanan, kemudian move or copy ya. Kemudian pilih lembar kerja PPh kurang atau lebih bayar ya, diklik di sana. Kemudian klik OK. Kemudian nah di sini nanti kita lihat sebelahnya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang penghitungan pajak luar negeri ya dan pajak penghasilan pasal 22, 23 dan 24-nya ya. Namun yang kita fokuskan di sini adalah pajak luar negeri dan kredit pajak luar negeri yaitu pasal 24 ya. Pertama kita buat dulu ya tahun pajaknya di sini yaitu 2018. Kemudian nomor NPWP-nya ya 09 ya. Kemudian 254 ya. Kemudian 294 407 000. Kemudian nama wajib pajaknya yaitu PT Maju Jaya. Kemudian kita isi ya, nama pemotong pajaknya. Yang pertama di sini adalah kita lihat di sheet sebelumnya yaitu Kanada ya. Di sini tidak ada nama perusahaan, kita isi saja langsung nama negara ya, Kanada. Alamat juga sama ya, Kanada. Kemudian jenis penghasilannya di sini adalah sesuai dengan di soal kemarin ya. Nah ini ya, pada laporan penghasilan dari luar negeri yaitu laba usaha ya, laba usaha. Jenis penghasilannya laba usaha. Kemudian jumlah netonya ya, kita lihat di sini yaitu sebesar 300 juta ya. Bisa dipindahkan, klik sama dengan, kemudian klik 300 jutanya, enter. Kemudian pajak yang terutang ya. Pajak yang terutang di sini adalah untuk di negara Kanada ya, yaitu sebesar 120 juta. Falasnya di sini misalnya kita menggunakan kurs 12.000 ya. Sehingga 120 juta dibagi 12.000 itu hasilnya $10.000 ya. Untuk kredit pajak yang dapat diperhitungkan ya, kita bisa lihat di pasal 24 yaitu sebesar untuk Kanada ya sebesar 75 juta ya. Nah, error di sini value ya. Kita isi manual saja 75 juta. Enter ya. Setelah di Kanada, selanjutnya ada Singapura. Nah, di Singapura di sini
Jenis penghasilannya adalah bunga obligasi, ya. Bunga obligasi. Ya, kalian bisa lihat di soalnya. Nah, ini soalnya. Untuk di Singapura di sini adalah bunga obligasi, ya. Mendapatkan bunga obligasi sebesar 150 juta rupiah. Kemudian membayar pajak di Singapura, ya, dengan tarifnya 30% itu menjadi 45 juta. Falasnya berapa? Tinggal dibagi kurs dolarnya, ya. Jadi 1 dolar di sini Bapak menggunakan 12.000, ya, per 1 dolar. Sehingga 45 juta rupiah dibagi 12.000 menjadi 3.750 dolar. Kemudian untuk kredit pajaknya, ya, untuk di Singapura itu kita lihat di pasal 24, ya. Nilainya adalah sebesar 37.500.000, ya. Tinggal disalin 37.500.000. Enter, ya. Kemudian tinggal kita totalkan, ya. Jadi ditotalkan berapa jumlah neto penghasilan yang diterima di luar negeri, ya. Yang pertama 300 juta, ya, berasal dari Kanada, kemudian 150 juta berasal dari Singapura. Jadi total keseluruhan, ya, sebelum pajak itu adalah penghasilannya sebesar 450 juta. Selanjutnya dikurangi. Kemudian untuk penghitungan pajaknya, ya, di sini dijumlahkan, ya. Jadi pajak yang dibayar di Kanada yaitu sebesar 120 juta. Kemudian ditambah dengan pajak yang dibayar di Singapura yaitu sebesar 45 juta. Itu hasilnya 165 juta. Untuk falasnya, jadi untuk di Kanada itu dibayar dengan menggunakan dolar yaitu senilai 10.000 dolar. Kemudian ditambah dengan Singapura untuk bayar pajaknya menggunakan dolar yaitu sebesar 3.750 dolar. Jadi totalnya pembayaran pajak di luar negeri itu yaitu sebesar 13.750 dolar Amerika misalnya, ya. Kemudian untuk kredit pajaknya jika kita totalkan di Kanada itu mendapatkan kredit pajak, ya, sebesar 75 juta. Kita tambahkan dengan kredit pajak yang didapatkan di Singapura yaitu sebesar 37.500.000. Jika ditotalkan keseluruhan hasilnya 112.500.000. Kemudian kita isi tempatnya, ya. Tempat perusahaannya di sini adalah Semarang. Kemudian di sini tanggalnya 30 April, ya, tahun 2019. Kemudian kita isi nama pimpinannya. Di sini Bapak menggunakan nama pimpinan, ya, yaitu Gilang Mahendra. Ya, SEMM. Kemudian di sini kita isi tanda tangannya Gilang Mahendra, ya. Nah, itu, ya, untuk pembahasan lampiran khusus pada bagian kredit pajak luar negeri, ya, 7A di sini, ya. Lampiran 7A, lampiran khusus 7A. Nah, kita sudah selesai menganalisis untuk kredit pajak luar negeri pada lampiran khususnya. Kemudian kita pindahkan sekarang. Kita pindahkan caranya ke kanan, ya. Kemudian pilih move or copy. Kita pindahkan di sebelah setelah kompensasi, ya.
Jadi kita klik transkrip laporan keuangan, kemudian klik OK, sehingga otomatis pindah, ya. Dan untuk pembahasan transkrip laporan keuangan, kita akan bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.